Baik, perkenalkan nama saya Farza Dinayatama dengan NIM 231910201094. Di sini saya akan memaparkan apa itu materi dari semikonduktor dari kelas elektronika kelas A, di mana pengertian semikonduktor adalah material yang memiliki konduktivitas listrik di antara konduktor sebagai tembaga dan isolator seperti kaca. Sifat unik ini membuat semikonduktor sangat penting dalam teknologi modern, terutama dalam elektronik dan optoelektronik. Konduktivitas semikonduktor dapat diubah melalui doping, perubahan suhu, atau paparan cahaya. Pada semikonduktor sendiri terdapat karakteristik utama, di mana terdapat karakteristik konduktivitas menengah. Konduktivitas listrik semikonduktor ini berada di antara konduktor dan isolator. Di antara kedua faktor ini, yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu efek suhu. Konduktivitas meningkat seiring dengan kenaikan suhu kebalikan dari konduktor. Yang ketiga, karakteristik ketiga yaitu doping. Dengan menambahkan elemen tertentu atau dopant, sifat listrik semikonduktor dapat disesuaikan secara manual. Terdapat juga karakteristik band gap. Semikonduktor memiliki celah energi band gap kecil yang memungkinkan elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi ketika diberikan energi tambahan. Yang kelima yaitu sifat nonlinear. Semikonduktor dapat menunjukkan sifat nonlinear dalam konduktivitasnya, yang memungkinkannya digunakan dalam berbagai perangkat elektronik yang kompleks. Dari semikonduktor juga terdapat jenis. Yang pertama yaitu terdapat jenis semikonduktor intrinsik, di mana merupakan semikonduktor murni tanpa adanya doping sama sekali. Contohnya yaitu silikon dan germanium. Elektron dan lubang atau hole dalam semikonduktor intrinsik ini memiliki konsentrasi yang sama. Nah, jenis semikonduktor kedua yaitu semikonduktor ekstrinsik, yaitu diperoleh dengan menambahkan dopan ke semikonduktor murni untuk meningkatkan konduktivitasnya. Di mana semikonduktor ekstrinsik ini terdapat menjadi dua jenis sendiri, yaitu yang pertama tipe N menggunakan dopan dengan elektron valensi lebih banyak seperti fosfor atau arsenik. Elektron menjadi pembawa muatan mayoritas. Tipe kedua yaitu tipe P menggunakan dopan dengan elektron valensi yang lebih sedikit seperti boron atau aluminium. Di mana lubang atau hole menjadi pembawa muatan mayoritas. Dalam semikonduktor terdapat proses doping, di mana doping adalah proses penambahan atom-atom tertentu ke dalam kristal semikonduktor untuk mengubah sifat listriknya. Proses ini dilakukan dengan sangat presisi untuk memastikan kontrol atas sifat-sifat semikonduktor yang dihasilkan. Contoh pada doping seperti penambahan fosfor ke silikon menghasilkan semikonduktor tipe N yang tadi, dan penambahan boron ke silikon menghasilkan semikonduktor tipe P. Proses doping melibatkan teknik seperti implantasi ion atau difusi termal, di mana atom dopan dimasukkan ke dalam sisi kristal semikonduktor, di mana teknik ini dilakukan dalam lingkungan yang dikontrol untuk memastikan hasil yang konsisten. Di mana terdapat juga teori band gap dalam semikonduktor. Band gap adalah celah energi antara pita valensi atau tempat elektron berada dalam keadaan energi rendah dan pita konduksi, di mana tempat elektron dapat bergerak bebas dan berkontribusi pada konduktivitas listrik. Semikonduktor memiliki band gap kecil, biasanya antara 0,1 eV hingga 2 eV. Dibandingkan dengan isolator yang memiliki band gap besar, energi band gap menentukan respons semikonduktor terhadap suhu, cahaya, dan doping. Semikonduktor dengan band gap kecil lebih sensitif terhadap perubahan suhu dan
Bandgap menentukan panjang gelombang cahaya yang dapat diserap atau dipancarkan oleh materi. Pada aplikasi semikonduktor sendiri terdapat pada elektronik, yaitu seperti dioda, komponen yang memungkinkan arus mengalir hanya dalam satu arah, digunakan dalam penyarah, detektor, dan saklar. Terdapat juga transistor dan IC atau integrated circuit. Dapat juga dipakai sebagai sistem otomotif, komputasi dan penyimpanan data, teknologi komunikasi, energi terbarukan, dan optoelektronik seperti yang tadi. Dari semikonduktor sendiri terdapat material yang umum seperti silikon, germanium, gallium arsenide, karbon dalam bentuk grafin, dan silikon karbida, di mana masing-masing ini berupa material umum pada semikonduktor. Semikonduktor sendiri memiliki keunggulan dan keterbatasan semikonduktor. Semikonduktor sendiri terdapat keunggulan dan keterbatasannya, di mana keunggulan yaitu yang pertama sifatnya dapat disesuaikan dengan doping. Kedua, efisiensi tinggi dalam berbagai aplikasi elektronik. Ketiga, tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran untuk kebutuhan industri. Yang keempat, yaitu stabilitas tinggi dalam aplikasi elektronik standar. Dan keterbatasannya yaitu rentan terhadap suhu ekstrim, terutama pada material tertentu, memerlukan teknologi canggih untuk produksi dan pengolahan. Dan ketiga yaitu biaya pengembangan dan penelitian tinggi untuk material semikonduktor baru, di mana dapat disimpulkan bahwa semikonduktor adalah tulang punggung teknologi modern, memungkinkan perkembangan perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Dari aplikasi sehari-hari seperti smartphone yang kita pakai, seperti smartphone yang saya pakai untuk merekam, hingga inovasi energi terbarukan, semikonduktor memainkan peran penting dalam kemajuan teknologi. Dengan penelitian terus-menerus, semikonduktor masa depan diharapkan memberi solusi yang lebih canggih dan efisien untuk tantangan global. Peran semikonduktor dalam transformasi teknologi menjadikan salah satu pilar utama dalam pembangunan dunia modern. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.